Lu siapa? Oh gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Fikri ya. Kak Fikri apa ke Mama nih? Ya nggak tahu, kan di dalam video ada kita berdua. Kita kenalan kalau gitu. Nama saya Fikri. Berarti siapa aku? Ya kamu siapa kamu? Aku hamba Allah. Waduh. Yang jauh dari kata sempurna. Aku hamba Allah yang nemu surat Al-Baqarah 159. Kalau kita punya ilmu dan kita yakin itu adalah benar, kalau kita nggak bagi, Allah melaknat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, baru bapakmu. Hei para istri, utamain dulu ibu mertuamu. Wow, ternyata direspon rame mah. Oh gitu. Iya. Seru loh. Seru. Kiki gini aja ya, Kiki bacain semua komentarnya, baru kita bahas. Oke. Oke? Yang pertama, ada yang bilang gini, surga suami memang pada ibunya, tapi kunci surga ada pada istrinya. Betul. Maka berbuat baiklah kepada keduanya. Betul. Betul. Sepakat. Bu, mau tanya, kalau suami ibu lebih mengutamakan orang tua, gimana menurut ibu? Ibu ridho nggak? Ridho dan aku beruntung. Kenapa beruntung? Karena laki gue pasti makmur dan gue senang, anak gue, mama guanya ikut senang. Oke. Tapi kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, kalau dalam berbakti kepada orang tua itu paling utama, tapi kalau sudah berumah tangga, dalam nafkah istri dan anak itu paling utama. Kalau kebutuhan anak istri sudah terpenuhi, baru ke orang tua, lalu saudara. Gimana, Mah? Nggak gitu kalau mamah ya. Kita kan nggak apa-apa beda pendapat. Kalau mamah tuh gini prinsipnya. Karena memberikan rezeki yang didapat oleh si anak lelaki kepada ibu itu kan sedekah. Ya. Nah, di Al-Baqarah 261, satu kebaikan itu seperti nanam satu benih. Oke. Akan tumbuh 7 cabang, setiap cabangnya ada 100 benih. Jadi memberikan satu sedekah, memberikan seperti menanam satu benih, akan tumbuh 700 benih. Ya. Nah di Al-Quran diperintahkan kita tuh sedekah tuh terutama kepada ibu. Ya. Gitu kan. Tapi bukan berarti melalaikan tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya. Kayak gini. Beres cerita nih itu harusnya ya. Nah, enggak gini aja biar paham jadinya. Gaji berapa? 10 juta ada kata gitu. Ya bukan 5 juta dikasih ke emak dong. Ya. Harus adil. Porsinya tuh harus jelas. Kalau ibu kan keperluan dia pasti ada kan takarannya segimana. Ya. Nah keperluan buat dirinya si anak lelakinya kan dia pasti kerja harus bawa ongkos, dia harus beli kalau ngerokok mudah-mudahan enggak sih ya pasti ada dana ini dan itu untuk sekolah anak, untuk keperluan istri dan rumah dan itu. Jadi harus bisa membagi bukan terus mengasih ke ibunya itu jadi terus dolim kepada istri dan anaknya nggak boleh. Allah murka. Oke. Nah ada juga yang komentar gini, kalau sudah berumah tangga berurusan dengan nafkah dan tanggung jawab, dahulukan istri sama anakmu, baru ibu bapaknya dan saudara-saudaranya. Ini agak mirip tapi beda nih. Kalau ini lebih sepakat untuk mendahulukan anak istri dulu, baru bapak sama ibu dan saudara-saudaranya. Kalau mama lebih di yang tadi awal. Kalau mama ya, jadi kalau yang sepakatnya itu ya silahkan gitu. Cuman kalau mama tetap, karena kalau kita tuh berbagi, apalagi ke orang tua, itu keuntungan tuh ada di kita. Kalau ridho. Siapa yang ridho? Ya kita aja sebagai anak. Kalau ngasihnya berat hati. Astagfirullahaladzim. Gila, masa sih nggak ridho ngasih orang tua sih? Ya siapa tahu. Allah ya siapa tahu. Tapi kan konsepnya yang nonton podcast ini anak-anak soleh. Ya tapi kan konsepnya berbagi itu ya memang harus ikhlas dong. Makanya kenapa berbagi? Ya harus dong. Oke. Nih. Harus nah, ikhlas. ada lagi yang nanya, kalau anak lakinya nggak kerja, emang mau nggak kasih makan menantu dan cucunya? Misalnya nih, Kiki nikah. Nauzubillah min dzalik oleh Allah. Jangan pikirin deh. Ya, ada si fulan menikah, dia tidak bekerja. Ya. Istrinya pun tidak bekerja. Ya kan? Emang mau nih orang tuanya si lelaki ngehidupin anak cucu menantu? Kalau orang tuanya memang mampu, berkewajiban dong. Kenapa enggak? Si orang tua lelaki ini Iya. Berkewajiban. Wajib malah. Lu wajib. Bukan cuma orang tua ya. Iya. Si lelaki punya saudara lelaki, itu wajib menafkahi. Iya, Islam tuh adil kok. Islam tuh adil banget gitu. Bahkan kan gini, ada anak perempuan bapaknya meninggal, dia nikahnya pamannya yang menikahkan. Jadi kalau
ada yang menikah, suaminya tidak bekerja, si suami punya kakak lelaki makmur, wajib dia memuliakan saudara lelaki dan istri dari saudara lelaki dan keponakannya gitu. Oke. Ini mama ya, jadi kita boleh. Pokoknya gini, konteksnya kita nggak maksa. Kita nggak maksa kalian untuk sepaham sama kita. Pemikiran mama aja, pokoknya pemikiran mama begini gitu ya. Dan mama bukan ustazah, mama segala sesuatunya sebetulnya mama lebih ke pakai rasa, tapi tidak keluar dari jalur Islam, iman Islam. Dan gue sepakat sama mama karena gue menjalani itu dan berdampak positif buat gue gitu. Gue sih berani mengamini karena gue sudah melakukan dan berdampak positif. Nah, ada lagi yang bertanya gini, nggak semua rumah tangga dikasih konsol gitu, Ibu. Lihat persoalannya dulu. Apa? Mungkin gini. Apa? Mungkin antara si menantu sama ibu mertuanya nggak asik kali, kayak kaku atau nyebelin, yang bawel, yang ibu mertua dari si istri. Dari si suami. Maksudnya mertua si anak lelaki nih punya mertua. Mertua si perempuan. Ibunya si lelaki nih keluarganya nggak. Jadi gini. Nggak semua rumah tangga dikasih konsel begitu, Bu. Nggak bisa semua rumah tangga tuh dikasih input seperti apa yang mama kasih. Jawabannya kan tadi jelas ya. Ini mah ya opsi, lu ngambil syukur nggak juga nggak apa-apa. Mama punya jawaban itu. Oke. Ya kan? Berbuat baik mah nggak ada urusan. Ya. Jangan gini, lu baik berarti gue baik, lu nggak baik gue nggak baik. Nggak begitu kan kalau mama gitu ya. Nasib buruk orang yang tidak bisa berbuat kebaikan. Apalagi kayak gini aja deh, Rasulullah kurang gimana sih, uswatun hasanah kan, contoh teladan yang luar biasa gitu. Saat dia diperlakukan buruk oleh tetangganya, dia tetap berbuat baik gitu kan. Yang dia diludahi, dilempari pasir dan sebagainya. Satu masa Rasulullah lewat ke orang yang suka meludah dan sebagainya, nggak muncul-muncul kemana gitu kan. Rasulullah datangi, ternyata dia sakit katanya. Rasulullah datangi, Rasulullah kasih makanan. Apalagi ini orang tua, kalau memang nggak satu nggak dua sih mertua yang resek tuh ya bang ya, makanya ya Allah para ibu nih ya, para mertua janganlah, kasihan kehidupan anak-anak kita nih kalau kita tidak bisa bijak gitu, tidak bisa memaintain hati untuk ya udahlah dia kan istri dari anak kita sudah memilih, ya support lah dengan kasih sayang, dengan doa buat menantu kita nyaman gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi kan nggak harus selamanya seperti itu, cuman intinya nggak ada ceritanya keburukan dibalas dengan keburukan. Jadi kalaupun mertuanya nggak asik gitu ya, kewajiban menafkahi itu tetap berjalan, berbagi rezeki itu tetap berjalan, menghormati tetap berjalan. Oh iya dong, itu di surat Luqman ayat 15 deh, insya Allah mama nggak salah, kalau salah koreksi ya. Itu di ayat yang ke-15 itu kan bahkan kata Allah, andai kata orang tua mau menyuruh, kasar katanya nih ya, secara gamblang makna yang mama terima gitu ya, suruh ninggalin agama Allah lah gitu ya, beri pemahaman juga kekeh si emaknya tetap suruh kita meninggalkan, ya perlakukan dengan baik. Nggak boleh kurang ajar, udah nggak bisa ditawar, nggak boleh. Al-Quran bilangnya walau karena ufin, dan berbagi yang paling utama adalah ke orang tua. Tapi ingat ya para suami nih, jangan berat sebelah. Ibu dari istri kita juga harus diperhatikan sekemampuan kita, nggak harus sama, tapi tetap kita juga care sama ibu mertua kita dari pihak istri. Jadi gitu jawabannya ya, jelas ya. Boleh nggak sepakat ya, boleh nggak sepakat. Gitu. Kewajiban ya kewajiban. Itu sebenarnya agak ada lagi, tapi udah kejawab. Sudah memilih untuk berkeluarga, jadi yang diutamakan keluarganya dulu. Jika mengutamakan orang tuanya tapi keluarganya jadi kekurangan, ya nggak baik juga. Sepakat lah. Jadi nggak bisa cuman orang tuanya yang diurusin, bininya, anaknya nggak diperhatiin, itu namanya zalim dan Allah murka. Ya. Jadi sebagai orang tua kita harus mengerti keadaan anaknya. Tadi juga dijawab ya, iya. Jadi orang tua juga harus. Tapi garis bawahin, kita sebagai anak tuh menurut gue nih Lur, kita sebagai anak ya gimana, nggak bisa maksa orang tua kita. Pokoknya sosok gini, kalau naudzubillah min dzalik ketemunya yang orang tuanya memang unik, nggak bisa ngertiin kita, nggak bisa menjadi support system kita, itu kan ada. Ya sudah, jangan kemudian membuat kita justru menjadi anak yang durhaka dan kurang ajar. Mengalami kasus yang datang ke sini gitu ya, si ibu mertua tuh cemburu sama menantu perempuannya. Ada. Itu gimana tuh kalau gitu? Mama lebih memberikan banyak masukan untuk si menantu perempuan. Gimana caranya kamu ngambil hati dia? Gimana caranya kamu menenangkan mertua kamu untuk dia merasa aman bahwa kamu tidak akan menguasai anak lelakinya? Kalau masih nggak bisa, pasrah sama Allah.
semua masalah tuh jadi bisa kalau Allah yang turun tangan ya. Jadi jangan pernah putus harapan. Jadi kalau kita udah mentok sana mentok sini, jangan lupa di atas sejadah gitu. Sujud kita, berbisik kita di bumi. Langit mendengar kok, Allah mendengar kok. Kan ada sekarang kebanyakan orang tuh suka Allah di nomor sekian kan. Jadi dia kesana kemari cari padahal harusnya Allah dulu. Udah Allah nih, Allah lagi, ya kan? Udah Allah lagi, Allah terus. Jadi supaya Allah dulu nih, ya Allah aku mau begini-gini. Akhirnya seret berhasil nih, karena udah melobi Allah kan. Nah, lobi lagi, biar aman lagi di depan. Udah lobi lagi, udah aman, jangan tinggalin Allah. Allah terus gitu. Jadi even kita punya ujian gitu, bukan berarti kita dekat dengan Allah tuh kita tidak diberikan ujian gitu kan. Kan Allah bilang belum aku sebut dia sebagai hambaku yang beriman kalau dia belum aku uji. Tapi memang seberat-berat ujian adalah anak terhadap orang tuanya. Itu berat banget. Berat. Bukan orang tua kepada anak ya. Kalau orang tua lebih aman, kalau anak kan repot bang, ngomong aja nggak boleh gitu. Sementara ada orang tua naudzubillah min dzalik yang menjual anaknya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Kalaupun itu udah jangan Bu, jangan kesian anak kita, dan tanggung jawab ibu di hadapan Allah juga berat ya Bu ya, jangan ya. Jadi gini, garis bawain bahwa mama mungkin akan lebih fokus pada anak-anaknya. Kalau pada orang tuanya ya mereka sudah cukup dewasa, sudah cukup tua, dan gua rasa juga kita sebagai anak gak ada ruang buat nasihatin. Gini, urusan orang tua, ada orang tua zalim, biar itu urusan dia dengan Allah. Ya. Karena tidak menjadi tanggung jawab kita. Tidak. Jadi kita tidak kemudian gara-gara dia zalim sama kita jadi ada di dalam ruang kita punya alasan, mak gua nggak pernah ngurusin gua. Gua kecil sama pembantu. Gua gini, janganlah udah, jangan cari mengekskluskan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah gitu, membuat Allah tidak ridho, jangan. Atau mungkin jangan-jangan gini, di dalam beberapa hal setan kalah, setan kalah nih, nggak berhasil ngegoda lu, digoda lu lewat nyokap lu, lewat orang tua lu, supaya lu kalah. Jangan. Kalau mama tuh kadang kalau ngajarin, ingat musuhnya setan. Bukan orang itu, bukan orang yang kita hadapi. Bukan. Musuhnya setan. Kita digoda nggak mempan, dia goda sekitaran kita supaya kita menjadi manusia yang tidak baik. Jangan mau kalah. Semangat. Terus, azan dulu bentar. Terus hukumnya suami yang lebih mementingkan, ini pertanyaan Kiki, pokoknya kita akan ngebahas semua pertanyaan-pertanyaan karena menurut Kiki harus kita jawab supaya paham. Kalau mama bisa jawab, mama jawab. Kalau nggak bisa, ya insya Allah mama cari referensi. Tapi paling tidak kita ikhtiar untuk menyampaikan supaya lebih paham. Intinya gitu ya. Oke. Dan sebenarnya kalau pengen lebih pahamnya, panjangnya itu ada di YouTube. Ini sepotong-sepotongnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Terus hukumnya suami yang lebih mementingkan ibunya dibanding anak dan istrinya gimana dong? Dosa. Mementingkan suami lebih mementingkan ibunya dan dibandingkan anak dan istrinya. Dolim. Jadi mentingin ibu harus dulu. Harus fair. Oke. Jadi masing-masing harus ada jatahnya. Nah, ini agak tipis nih, Ma. Kebingungannya sama ibu. Baru bapakmu, istri didukung kan yang konten sebelumnya kan. Ini kan kontennya kan konten yang membuat pertanyaannya adalah berarti harus ibunya terus baru anak istrinya. Enggak gitu dong. Ini kan penontonnya cerdas, Bang. Paham maksudnya. Paham. Harusnya. Ya harus dong gitu kan. Gila aja kali terus emak nomor satuin bini sama anak ditelantarin mah boleh dong. Nggak boleh begitu ya. Gini, menurut Kiki sih gini kali ya. Koreksi kalau Kiki salah. Mengutamakan ibunya harus ya, namanya anak laki-laki ibunya selalu utama. Tapi bukan berarti menelantarkan anak dan istrinya. Nggak boleh. Kalau urutan utama Allah, ibu, anak, istri. Gue malah begitu. Kiki. Intinya begini, bukan berarti kita memuliakan ibu, menelantarkan istri dan anak. Harus adil. Kalau ngasih ke, andai kata punya 10, ibu cuma 2, istri, diri dan anaknya 8, itu adil. Karena kan banyak kepentingan di dalam rumah tangga itu. Gitu dong. Jadi jangan terus mendolimi istri dan anak, nggak boleh begitu. Kan antum pinter, paham dong, ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Berbakti itu tapi laki-laki alias suami tahu kok yang mana prioritas, nggak mungkin dilupain. Masya Allah. Husnudzon nih namanya, bagus. Ini menjawab pertanyaan yang tadi orang nanya. Khawatir amat, nggak mungkin suami. Nggak apa-apa. Ada. Alhamdulillah. Ada yang nggak beres ada. Ada yang nggak beres ada. Dan jawabannya di saat lu ketemu suami yang nggak beres, gua mau nanya dulu. Waktu mau nikah gimana prosesnya? Ya itu. Mengenal dulu backgroundnya.
sungguh-sungguh mengenal karakter suaminya? Apakah si suami ini lu pikir punya kelayakan untuk menjadi imam? Atau jangan-jangan memang dari awal lu tahu? Bucin terus kepedean. Nanti kalau udah jadi suamiku, insya Allah jadi bisa berubah. Bisa. Tapi mudah-mudahan berubah. Bisa, tapi PR-nya pasti beda sama yang sudah siap. Tapi begini, iya pasti beda. Iya. Ya pokoknya mah gini, kalau sudah terlanjur jadi suami atau terlanjur jadi istri, lobi Allah, gampang balikin hati, Allah bikin langit tanpa tiang bisa kok. Ya, nih. Nah ini seru. Ngeliat video mama, Oke, ada sedikit penilaian. Gue coba membaca dengan nada yang paling lembut semampu gue ya, Lur ya. Circle mertuaku ini. Terus di bawahnya ada kolom wah, capek kan? Gitu. Maksudnya apa tuh? Nggak tahu deh. Nah, oke. Jari telunjuknya juga gayanya kayak mertuaku, sangat ramah sekali. Oh iya. Ntar ketiga. Kalau mertua gini biasanya istri harus gimana ya? Kiki mau jawab dulu. Nanti dulu. Mama mau jawab tentang tangan bergerak dulu nih. Soalnya ada kejadian nih. Maaf banget gitu. Memang kalau di Indonesia itu terkesan tidak santun kan, tidak sopan gitu ya. Tapi untuk kami gitu ya, yang ada darah keturunan ini kalau ngomong tuh tangan rata-rata bergerak. Seperti kalau yang sabar itu begini gitu ya. Terus kalau nanti tahu nggak waktu itu gitu ya. Kebetulan mama kan ikut di salah satu majelis taklim namanya Sakinah gitu ya. Kan ketika kita karena satu urusan suka rapat gitu ya. Nanti kalau udah rapat tuh tangan aku tuh suka bergerak kan tangan mama. Nanti sebelah Bu Nina tangannya jangan gitu. Oh ya lupa gitu ya. Karena udah memang tradisi di keluarga kami tuh kalau ngobrol tuh atraktif gitu kan. Nah, habis itu nanti begitu lagi, Bang. Sampai ujung-ujungnya mereka menertawakan dan ya udah deh memang si Bu Dinah mah udah kebiasaan gitu. Tidak bermaksud kurang ajar dan ujung-ujungnya ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin. Rasanya katanya lebih asik kalau bicara tangan tuh bergerak gitu, kayak lebih atraktif gitu. Oke. Gitu. Kalau dari gue nih, ini sebenarnya kalimatnya positif semua. Mungkin emang ibunya nggak ada yang nggak seru positif. nih, pasti mertua lo seru kan? Tapi Gigi mau coba julid dengan pandangan gini. Enggak, maksudnya mau coba ngambil pandangan yang negatif nih misalnya. Kalau ada yang berpikir negatif. Circle mertuaku ini, capek kan? Karena ada kata-kata capek, makanya Gigi agak trigger, kayaknya negatif deh ini arahnya. Tapi kalaupun iya nggak apa-apa. Kalau gue boleh sedikit berbagi, terkadang kita itu suka mendahului Tuhan. Menilai sesuatu tuh dari luar, bukan dari dalam. Iya, jadi kalau pengen tahu, kalau ternyata yang nonton video ini kebetulan menilai ibuku tercinta ini mertua yang galak, main ke Bogor, Mama yakin ketemu sama menantunya, yaitu adalah istriku, tanya bagaimana ibuku. Jangan nanya ke kita. Jangan nanya ke kita. Kalau kita yang nanya, kalau gua ngebelain, wah iyalah ngebelain emaknya. Jangan ini dong, jangan berpikir Mama tuh emang begini kalau ngomong. Iya. Nih gue kasih tahu ya. Datang ke sini main. Ini agak sombong dikit ya Allah, mudah-mudahan nggak disebut sama Allah, nggak dilihat jadi sombong. Ini lebih ke ajakan. Hayu saudara-saudaraku, dulur-dulurku, kenal sama kami. Insya Allah lu cinta sama mak gue. Amin. Mak gue tuh emang gayanya gini. Kalau ngomong heboh, duda, ding, dreng. Gimana? Matanya belok, hidungnya mancung. Gimana dong? Tapi buat gue, tangannya harus diikat. Enggak, kenapa? Iya, ini kalau menurut gue soalnya inilah serunya gitu. Maksud gue, kenapa kalau sama ibu harus jadi ada kakunya? Kenapa? Yang penting kan bukan terus noyor pala, bukan nggak ngelewatin koridor-koridor yang. Nah, pokoknya kalau gerakan gitu. Tangan itu rata-rata di keluarga mama itu udah biasa. Ada yang lebih seru lagi dari ini, mama lebih seru lagi. Mama rada direm nih. Ente tahu nggak? Sampai ini ya juga naik. Cuman secuil. Seru tahu, cobain deh. Lu cobain ngomong dengan ekspresi bahasa tuh ajib. Kayak sesuatu tuh keluar. Udah lanjut. Tapi tujuannya tidak ke arah sana. Tapi kalaupun terjadi penilaian negatif, jawabannya cuma satu. Main di sini. Enggak. Jangan sayang, ya? Jangan. Mama sayang sama semuanya pokoknya. Oke, selanjutnya. Padahal kita cari nafkah, berjuang untuk kelak jadi orang tua di dunia kan berputar. Bener. Nah, cakep nih. Keren nih. Ya kan muter. Sekarang kita jadi mantu, jadi mertua. Jadi mantu. Nanti kita jadi mertua. Iya. Dan apa yang ente tanam, ente tuai. Yes. Sekarang, naudzubillah min dzalik, gue doain, gue sama nyokap doain kita punya mertua yang baik. Tapi kalau ada yang apes hari ini, jadiin ini momen lu menanam
Siapa tahu nanti begitu lu punya menantu, Allah balas semua kebaikan lu sama mertua lu, lu mendapatkan menantu yang soleh. Amin, amin Allahumma Amin, amin. soleh solihah. Gimana kalau keluarga si suami nggak peduli nih sama anak istri, sama cucu gitu, gimana? Sebetulnya ada kasus tuh mama yang suka datang ke sini curhat gitu kan. Nah, ini kalau mama panjang lebar kan waktunya nggak cukup juga ya. Jadi intinya begini, jangan dipikirin ipar kita jahat, saudara dari pihak suami jahat, jangan dipikirin. Kita nanam baik aja pasti menuai baik. Ya. Apalagi kalau kita berbuat baik sama orang yang dolim sama kita, Bang. Itu Allah janjiin surga, Bang. Ya. Ajib loh, kita dapat surga. Karena kalau kita baik sama orang baik itu biasa. Iya. Tapi adrenalin naik saat kita baik sama orang yang nggak baik sama kita. Gitu. Karena itu butuh kekuatan. Kita hati baik sama banget. orang yang baik luar biasa. Kalau kita baik sama orang yang tidak baik, istimewa. Istimewa. Istimewa, dan itu Allah yang balas, ya. Nih, ada lagi yang kadang iri saya kadang iri saya yang anak perempuan yang memiliki kakak laki-laki, tapi saya yang harus mengorbankan hidup saya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap orang tua. Sebenarnya ini kesadaran nih, alhamdulillah punya kesadaran. Siapa anak perempuan maksudnya? Enggak, dia sebagai anak perempuan kadang iri nih sama laki. Oh. Tapi ya saya harus mengorbankan hidup saya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap orang tua. Kesadaran yang positif tapi masih agak kerasa negatifnya ya kayak. Enggak loh. Kita harus sikapi dengan positif. Ini kan proyek dari Allah. Ya. Ya beruntung lah. Memang Allah kasih full buat kamu untuk meraih banyak pahala lewat baktimu pada orang tua, ya Allah. Nih, Masya Allah. ada lagi nih, ini Masya Allah nih. Benar, karena suatu saat kita jadi ibu mertua dari anak laki-laki kita. Iya. Jadi didik anak laki-laki kita. Betul. Supaya bisa mendidik nanti istrinya. Betul. Gitu. Salam buat mama sering. Oh, siapa nih? Salam buat mamahnya, sering pengajian bareng mamahku. Ada anaknya teman mamah ternyata ini. Oh, ya, nonton. Salam kembali. Siapa tuh mamahnya mesti disebutin, ngajinya di mana? Dia Sakinahkah, dia Al-Hikmahkah, Ulul Albabkah? Masya Allah, ada yang ngomong gini, istri saya gitu dah. Waktu saya dapat gaji, langsung ngatur dananya termasuk buat orang tua saya. Ini suaminya memberikan pengakuan kepada istrinya. Masya Allah. Nih mama mau cerita tentang ini ya. Ada, setan itu pasti cari celah bagaimana caranya si istri itu galau saat suaminya bakti pada ibunya, itu pasti ya. Akhirnya mama dia ngobrol gitu ya, dia merasa suaminya itu sangat memuliakan ibunya. Tak bilang harusnya kamu bersyukur, bilang gitu. Kamu sekarang baru punya mobil, dulu mobilnya tuh kayak bentuknya kayak Alphard tapi bukan Alphard, apa tuh namanya? Tahu gitu. Pokoknya bentuknya kayak gitu tuh, mobilnya station gitu. Terus mama bilang, kamu support dengan sepenuh hati saat suamimu bakti kepada ibunya, kamu akan menuai. Pasti itu janji Allah. Nah, kalau kamu mau yakin, kan ini Allah yang ngomong nih. Ini insya Allah apa yang mama sampaikan itu rujukannya ya Al-Quran gitu ya. Kayak sedekah, ke orang tua itu sedekah, tidak boleh zakat ya, zakat nggak boleh, nggak boleh kita zakat kepada orang tua, tidak boleh, tapi sedekah, memberi itu jangan berpikir ya kalau sedekah ngehina, bukan, memberi hadiah gitu, oleh-oleh dari luar negeri itu masuknya sedekah gitu, hadiah gitu, memberikan sesuatu. Nah ini kita memberikan sesuatunya kepada Allah, sementara Allah bilang aku ridho kalau orang tuamu ridho. Allah aja sampai begitu mengistimewakan orang tua. Ngerti bang? Pokoknya mama ini sih cerita mama blablabla. Jadi aku harus gimana? Ikhlas. Ya kebetulan si mertua ini ngerongrongnya ke menantu yang ini. Menantu yang lain ada. Tapi kalau dia mau punya acara, mau punya apa tuh, menantu yang satu dia abaikan. Tapi menantu yang ini yang dia rongrong. Mama mau punya acara nih, mama mau masak apa, mama minta masakin ini, mama masakin ini, dia ntar curhat ke mama tepegel. Kenapa sih harus ke aku aja? Dia bilang begitu. Mesti ya kan ke menantu yang satu ada yang lain, cuma aku doang mantunya. Hey, bersyukur, ini proyek besar Allah kasihnya ke kamu. Bang, sekarang bang, suaminya jadi lawyer terkenal, rumahnya istimewa, mobilnya mau cari mobil apa di garasinya ada. Terus fokusnya karena cuma di dunia dulu sih ya. Padahal kalau fokusnya udah kebuka semuanya. Mama cuma begini. Bener nggak Allah bayar?
Iya benar Bunda, Allah bayar aku. Terima kasih ya Bunda. Ngomongnya gampang loh ini. Prakteknya memang butuh perjuangan. Oh butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Butuh, dia nggak lepas selalu berkabar sama mama dan mama bilang sabar karena iblis ikut campur di sini. Anak buah iblis itu setan untuk menghasut hati kamu, pikiran kamu. Lawan gitu. Ya. Bilang sama Allah, tapi tidak bisa melawan sendiri ya Bang ya. Harus minta kekuatan dari Allah. Ya. Ya Allah bantu aku agar aku kuat. Ya Allah, naudzubillah min a'udzubillah minasyaitonir rajim. Singkirkan godaan setan yang terkutuk dari hati dan pikiranku ya Allah. Udah. Yang penting, Mama ngomong, yang penting keperluanmu dicukupi. Ya. Keperluan anak-anakmu dicukupi. Dan si suami ini Masya Allah tabarakallah ada waktu buat jalan sama anak istri gitu kan ya. Dan saat pergi bareng gitu ya. Saat pergi bareng si istri merelakan suaminya melayani ibunya. Bahkan kadang akhirnya karena saya bilang, kamu ambil kesempatan untuk menunjukkan kepada suamimu dan ikhlas ya, jangan drama. Karena kalau drama Allah tahu. Layani mertuamu. Andai kata mertuamu juga begini begitu, biarin aja, dan yang kamu cari itu kan ridhonya Allah. Kalau ridho manusia susah banget. Susah. Benar. Lanjut. Bu Haja Nina, Masya Allah. Siapa nih? Nggak tahu. Tahu kan nama Nina dikenalin. Oh. Pakai jilbab, jadi kemudian langsung Bu Haja Nina. Alhamdulillah, insya Allah aku selalu support suami. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus. Mama pengen pertanyaan yang seru Bang. Iya benar nih lagi satu-satu. Jadi mama berusaha meluruskan ya, tapi kalau tidak puas ya maafin mama gitu ya sayang. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Kita juga. Tapi nggak tahu mama Felix semua orang baik deh, yang ngeliat yang ikut menyaksikan ini juga pasti baik. Wah ada lagi nih. Kalau nafkah istri udah cukup, selain untuk makan, ya maksudnya nggak cuma makan doang lah ya. Iya dong. Nyenengin apa? Ya baju. Ya nggak mungkin nggak diingetin ngasih. Yang penting nafkah istri udah cukup dan nggak berat ke orang tua salah satu pihak aja, harus adil. Jadi harus adil nih. Betul. Jadi gini, menurut yang komen, menurut beliau ini, kalau nafkah ke istri yang nggak cuma makan doang, ngebahagiainnya udah cukup, ya nggak mungkin nggak diingetin. Jadi gue ngingetin, tapi cukupin dulu gue, pasti gue ingetin. Sorry kalau gue salah nangkep ya. Kedua, yang penting nafkah istri udah cukup dan nggak berat ke orang tua salah satu pihak. Jadi harus adil. Ini kalau Kiki sih yakin nggak salah nafsir. Betul. Jadi harus adil. Kalau ke ibu yang kandung sekian, ke ibu mertua harus sekian. Oh enggak Bang. Nah ini kan maksudnya. Karena kalau ibu kandung kan yang melahirkan dia gitu kan, yang membesarkan dia. Koreksi Kiki kalau salah ya. Sebenarnya Mama udah jelasin, cuman mungkin agak Kiki sedikit detailin. Kan gini ya. Ini bukan berarti tidak mengistimewakan perempuan, bukan. Kita harus melihatnya secara menyeluruh. Di saat seorang wanita dinikahi oleh seorang lelaki, dosanya aja ditanggung lelaki. Iya. Semuanya di lelaki. Iya. Wajib menafkahi anak dan istri. Iya. Wajib memikirkan mertua. Iyalah. Si suami. Iyalah kalau dong, harus dong. Nah, kan membahagiakan istri itu namanya. Dan si laki-laki ini wajib ngurusin ibu dan anak adik perempuannya. Iya dong. Dan itu kewajiban datang dari Allah. Tapi mengurus adik perempuan itu sekemampuan. Iya, enggak wajib. Ini enggak. Jadi gini. Takarannya beda nih sama ibu. Beda. Oke. Dan itu kewajiban datang dari Allah. Iyalah. Oke. Nah, Rasulullah aja bilang ibumu. Ya, nah gimana nih penjelasannya tentang supaya paham bahwa bukan nggak mau ngutamain ibu lo. Tapi memang gue diwajibkan ngutamain ibu gue dulu. Kalau gue bisa kasih ini 10 itu 10, alhamdulillah karena mampu. Tapi kalau gue mampu di sini 10 dan di situ cuma 5, ya apalah daya. Iya. Apalah daya. Tapi itu berat sih memang. Pasti setan itu bermain di ranah itu tuh. Ya. Kok emak gue segini, kok emak dia segitu gitu ya. Udahlah, nggak usah dipikir yang begituan lah. Udah. Toh yang mencukupkan itu Allah sih sebetulnya. Hari ini kita dapat berapa tuh Allah yang menentukan gitu. Ya. Ini ada lagi. Oh, kalau udah berkeluarga masih harus kasih uang ke orang tua kah? Bertanya. Ada yang komen juga. Nggak ada yang bilang harus. Memang Mama tidak bilang harus di sini. Tapi menarik. Apa tuh? Kalau udah berkeluarga masih harus ngasih orang tua, ngasih ibu. Duit. Ya Allah, memuliakan ibu tuh nggak ada titiknya. Harus. Bagaimana enggak? Memuliakan ibu tuh kalau toh tidak bisa dengan materi memang nggak cukup gitu ya. Ya bahagiakan dia dengan cara yang lain, berkunjung, bawa gula sekilo gitu, nggak usah yang muluk-muluk. Yang penting ibu tuh senang gitu anaknya datang gitu kan, bawa gula sekilo atau tapi sebetulnya ibu yang sesungguhnya itu kan sebetulnya biasanya gitu ya,
Dulu mama kan nggak paham gitu ya. Waktu saudara mama bertanya, gimana anak-anakmu sudah bekerja, sudah gimana perhatian ke kamu? Aduh nggak penting buat saya. Yang penting dia bisa mencukupi diri dan dirinya bisa ngurus. Kalau dia menikah ya dia bisa ngurus. Nggak begitu caranya. Ya. Akhirnya anakmu nggak meningkat, keadaan ekonominya nggak terus naik gitu. Ya. Justru kamu harus, kalau saya dia bilang gitu, begitu dia anakku sudah punya penghasilan, dan yang ngomong sama mama orang berpenghasilan besar, dia punya mebel gitu ya. Gitu. Aku nggak gitu nih. Aku bawa anakku ke kamar, dia bilang begitu mama, aku ngomong kamu sekarang sudah bekerja. Ya, mama kandung, mama lahirkan, mama sekolahkan, mama cukupi semua, lu punya modal buat hidup lu gitu ya. Sampai lu sekarang udah kerja, gue minta jatah dari hasil lu. Meskipun duit gue lebih banyak dari duit lu. Ini kesannya hitungan nih. Biarin deh, ini mah bukan hitungan. Maksudnya akhirnya mama nanya gitu kan. Kalau mama sampai biarin deh, yang penting dia bisa mencukupi dirinya. Enggak gitu. Biar dia bisa lebih dalam mencukupi dirinya, kamu minta, aku bisa ngasih aku berapa? 5.000 perak, 5.000. Lu bisa kasih 10.000, lu kasih semampu lu. Iya. Ngerti nggak? Ya. Seperti lu cari duit, kerja kan, aku mau ganti laptop, aku mau ini mau itu, ya cukupkan itu, tapi sisihkan sedikit buat orang tua. Ya. Buat apa ini tema? Bang, buat menanam benih. Ya. Nanti dari benih ini akan tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 benih. Ya. Gitu loh. Jadi itu janji Allah. Ya. Ada di Al-Baqarah 261. Ini bagus nih. Ini yang beruntung kalau punya cobaan lumayan di mertua berarti. Karena di situ kita bisa melatih diri untuk mendidik anak-anak lelaki kita harus kayak gimana. Mendidik anak-anak perempuan kita harus kayak gimana bersikap. Karena ujung-ujungnya semua wanita akan jadi ibu. Laki-laki akan menjadi bapak dan anak dari ibunya sampai akhir hayat. Ujung-ujungnya bakal begitu. Hari ini kita berpikir tentang kita, tapi jangan sampai lupa bahwa nanti ada anak-anak kita yang akan ada di posisi kita. Itu yang mama sampaikan kepada yang tadi mama bilang, kenapa kok gua akan mantunya ada yang lain. Itu anaknya ke emaknya bang yang dicium. Tahu Kiki. Sekarang besannya yang lain ditolong juga malah. Makanya. Jadi memang Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi gini ya, bukan nantang. Pengen tahu bener nggak Allah? Jangan. Kata Allah, lu nantang gue. Gue nggak butuh ngetes lu. Ngetes gue. Jangan. Lakukan dengan tapi boleh tidak sepaham ya, boleh tidak sepakat ya. Oh gitu. Nah, pokoknya Tapi biasanya mama ini, yang mama tuh gini, mama tuh menyampaikan sesuatu yang udah ada kejadiannya gitu loh bang. Jadi mama udah bisa ngerasain nih gitu. Oh ini teh asin, ini teh manis, ini teh pedes kayak gitu. Kalau ibunya udah meninggal berarti ke istri doang ya? Tidak pernah terputus kita konsepnya ini ya. Kita konsepnya jangan nanti terus tiba-tiba ada yang komen, "Oh, terus sedekah ke ini kan?" Enggak. Kita ngomongin ibu, anak, mertua, mantu ya. Semua. Sekitar situ dulu circle-nya. Jadi kalau ibunya udah meninggal, gini deh kita tambahin pertanyaan dikit. Pertanyaan sih menarik, mah. Ini ibunya udah meninggal. Ibu mertua belum? Iya. Kiki sebagai seorang suami harus ngapain? Tak kasih tahu ya, Bang. Tadi mama di awal juga bilang kan. Jangan main-main dengan ibu mertua. Iya. Jangan lu bikin luka hatinya, celaka lu. Kiki ke Dato Mama. Harus tetap cinta. Makanya mama kan kayak abang bilang, sahur pertama abang mau di Dato Mama, silahkan berangkat, bahagiakan mertua kamu. Kan mama selalu bilang hati-hati ya bang. Kalau mama lautan maaf. Kalau mertua insya Allah lautan maaf. Tapi kan namanya bukan anak yang lahir dari rahim itu kan pasti ada dongkolnya, ada apanya. Caranya bagaimana? Selalu nasihat mama apa? Muliakan istrimu. Ntar mertua lu nonton, lu bahagiain anaknya digirang. Kan mama bilang begitu. Ya kan? Bahagiakan dia. Terus kau sayangi saudara-saudara istrimu sebatas mahram ya. Maksudnya apa lu? Bisa beli permen, lu beli permen deh. Kasih permen seorang satu semampunya. Saat kamu berbuat baik, mertua lu nonton, mertua lu senang, mertua lu di sejadah begini, ya Allah menantuku baik banget ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, panjangkan umurnya dalam sehat ya Allah, berkahkan pasti berdoa. Nah caranya begitu. Jangan sampai kamu menyepelekan mertua, karena sakit hatinya tuh bahaya. Iya, oke. Jadi gitu ya, ini beda loh, konteksnya beda lagi. Jadi kalau menyayangi, mencintai, menghormati ya wajib. Sama orang aja wajib, lagi mama lu apa. Pokoknya begini, jangan mau dikulik sama pikiran-pikiran negatif. Ya, oke. Jangan kejar yang positif. Itu. Jadi makanya mama bilang komentar-komentar ini dari orang-orang yang baik. Jujur ya, tuh biasa awalnya gue agak aduh, nih gimana ya kalau nyokap gue baca komentar ini. Udah semangat. Jangan, kita jawab. Kan kita harus meluruskan. Gak mempan sih mama,
daripada komen ada yang ini kan istilahnya semangat gitu. Istilahnya mama husnudzon, mama baik sangka. Ini mereka merespon, berarti kan mereka dengar omongan mama, mereka ngoreksi mama, kalau mama salah biar mama bener. Iya dong. Tapi kalau ternyata mama berpikir enggak kok, mama enggak ini maksudnya, maka mama luruskan. Jadi mama husnudzon, mama baik sangka. Ada yang nanya lagi, tapi kalau ayahnya masih ada dan sehat, beban itu masih di tangan sang ayah kan? Beda konsepnya, Kiki yang jawab. Beda konsep. Konsepnya beda. Bapak kita, nih gua bicara sebagai seorang anak laki-laki dari anaknya Bu Nina. Waktu Allahyarham bapak gue masih ada, dia mah punya kewajiban sendiri, urusannya beda sama gue. Itu mah kewajiban suami kepada istri. Lagi. Ini anak kepada ibu. Jadi beda. Circle-nya jangan lu samain, jangan lu terus mau ya kan masih ada bapak gue, itu mah tanggung jawab bapak gue lah. Ya sayang amat kita nggak ngambil proyek istimewa dari Allah. Iya. Nah terus ini mumpung, makanya pertanyaan, apa? Mumpung apa? Mumpung kata Rasulullah kan, kalau ibu masih ada orang tua, pintu surga masih terbuka. Jadi kalau orang tua kita udah meninggal satu pintu tertutup istilahnya Rasulullah. Kalau mama salah ngomong tolong koreksi ya. Ngomong di komen. Masalah mah nggak gitu ceritanya. Cuman yang mama dengar Rasulullah pernah mengatakan itu. Jadi mumpung yang masih punya orang tua komplit, ayo puas-puasin bakti pada mereka. Oke. Pertanyaan terakhir. Lu siapa? Oh gitu? Iya. Perkenalkan, nama saya Fikri ya. Kak Fikri apa ke mama nih? Ya nggak tahu, kan di dalam video ada kita berdua. Kita kenalan kalau gitu. Nama saya Fikri. Saya hanya seorang anak dan seorang seniman biasa yang hanya ingin sedikit bercoba untuk berbuat baik, berdakwah dengan cara gue lewat karya-karya gue. Dan masya Allah, alhamdulillah gue beruntung punya nyokap seotring ini yang heboh banget kalau ngomong selalu pakai tangan. Gitu. Gimana dong? Dan memang kalau lu ngikutin dari video yang pertama, pasti lu tahu bahwa gue bercerita di rumah gue itu 1 juta umat manusia datang, teman-teman gue yang tatoan, yang piercingan, yang pernah pakai narkoba dan lain-lain itu datang ke rumah gue. Dan gue ngerasa kayaknya boleh deh ini dijadikan lebih luas lagi, bukan dijadikan pertontonan, tapi ya kita sama-sama mencari amal jariah. Sharing. Bukan ngeguruin, sharing aja. Kepake, alhamdulillah. Nggak kepake nggak apa-apa. Sefaham kita jalan bareng, nggak sefaham, monggo cari yang sefaham. Kan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Beragama aja nggak boleh dipaksa, apalagi sekedar komen-komen kayak begini. Iya, masing-masing. Jadi berarti pertanyaan gitu ya, siapa? Gue adalah Fikri, anaknya Bu Nina dan hanya seorang seniman sederhana yang mudah-mudahan sama Allah dikasih rezeki jadi seniman besar. Amin. Jadi hamba Allah yang soleh. Iya, yang manfaat. Mau nanya. Karyanya berisi isi dakwah. Amin. Berarti siapa aku? Ya kamu siapa kamu? Aku hamba Allah. Waduh. Aku hamba Allah yang jauh dari kata sempurna. Aku hamba Allah yang nemu surat Al-Baqarah 159. Kalau kita punya ilmu dan kita yakin itu adalah benar, kalau kita nggak bagi Allah melaknat. Ya, itu redaksi Al-Quran ya, bukan kata Mama Nina, bukan kata apa si Nina ini gitu ya, bukan. Tapi si Nina ini bukan ustadzah, bukan. Si Nina ini berusaha menjadikan dakwah ini lahan saya atau kendaraan saya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena pahala dakwah tuh besar banget, Bang. Multi level tuh punya kita, punya orang Islam. Satu kebaikan disampaikan kepada 2 orang. Berarti kita punya dapat berapa kebaikan? 2. Sama kita 1, jadi kita punya 3. Si A si B berbagi kepada 2 orang. Si A mama nih sendiri gitu ya. Mama berbagi ke si A sama ke si B. Si A dapat pahala si A. Jadi mama punya 3. Taunya si A si B berbagi. Gitu kan? Kedua orang juga. Si A berbagi ke 2 orang, si B ke 2 orang. Jadi mama dapat berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini si mau lewat bentar. Lewat lagi. Terus nggak taunya dia berbagi lagi. Nah, ini yang mama kejar. Karena kenapa? Pengen jadi hamba Allah solehah tuh ternyata berat banget gitu. Susah banget gitu. Kepengen bisa menjadi hamba Allah yang mengamankan mata, telinga, lisan dari melakukan hal-hal negatif tuh berat banget. Maka mama mencari baiklin-nya gitu ya. Tip X, kalau tip X masih ada sisa ya. Baiklin kan hilang sudah ya. Baiklin mama itu akhirnya mama mengejar lewat berbagi ilmu yang mama mampu. Karena kan yang nanti sampai di alam kubur itu adalah doa anak yang soleh,
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka mama berusaha sharing untuk menyampaikan ilmu yang mama dapat. Karena kata Allah di Al-Baqarah 159, mama bacain ya, boleh ya, waktunya sedikit ya. Nah, jadi biar nggak salah. Kalau persis kalimat yang di dalam Al-Quran itu kacamata mama di mana sih Bang? Tuh di belakang. Bentar ya. Bukan itu Bang yang. Nah bisa. Enggak bukan itu. Bukan itu. Maaf ya, sebentar ya. Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Alhamdulillah. Nah, nih Al-Baqarah 159. Kita baca terjemahnya aja ya. Bismillah. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah. Paham Abang? Dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Ya. Nah, jadi di padang mahsyar udah dimarahin Allah sama dimarahin teman-teman kita tuh. Dilaknat. Bagaimana dimarahin? Dilaknat, celaka orang yang dilaknat. Nah, mama dulu kalau diminta untuk sharing nggak pernah mau Bang. Karena saya ngerasa jadi saya dulu salah menyikapi dakwah. Saya pikir yang boleh dakwah tuh cuma ustadzah. Gitu ngerti nggak? Ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang boleh menyampaikan kebaikan cuma ustadzah. Ternyata setelah mama menemukan ini, mama ngaji di sini. Oh ternyata, kata Allah di surat ini kita buka berapa nih? Ini mama bawa pulang. Mama kabarkan ke orang rumah. Ternyata kalau mama cuma mengabarkan ke suami, ke anak-anak mama ego dong. Yeah. Emang mama doang yang masuk surga? Emang mama doang yang mau benar? Orang lain juga harus diajak benar. Ilmunya aja mama bukan dapat sendiri, dikasih Allah. Nah kayak gitu. Jadi nawaitunya begitu. Jadi kalau kamu tanya siapa lu? Gue Nina, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, sedang meraih banyak pahala lewat dakwah. Jadi aku jadikan dakwah ini jembatan aku menuju surganya Allah. Tapi ingat, saya hamba Allah, kesalahan pasti datangnya dari saya. Gitu kan, kebenaran hanya milik Allah. Jadi kalau saya masih melakukan sesuatu yang salah, ingatkan ya. Tapi betapa indahnya kalau mengingatkannya dengan bahasa yang berakhlak mulia. Ya. Karena Allah suka dan pahalanya besar loh orang yang mengingatkan loh. Ya. Mama ini justru beruntung kalau ada respon yang meluruskan. Nah, itu sangat mama harap. Itu jadi belajar ya. Oh, berarti besok kalau ini agak lebih detail nih. Bang, orang yang nggak mau tahu dikasih salahnya sampai mati nggak bakal ketemu benar, mama jamin. Ya. Orang yang menutup diri dari koreksi sampai mati lu nggak ketemu benar. Itu menurut saya. Gitu ya. Jadi orang yang saat ada yang mengingatkan lu salah, merasa disalahin. Oh, itu bahlul. Nah, makanya jangan begitu. Saat ada orang mengkoreksi, cuman kadang kalau cara ngoreksinya nggak sopan itu kan kadang respon dari kita juga nggak nyaman gitu ya. Kalau ketemu orang-orang yang sabar sih oke gitu. Tapi kalau ketemu orang-orang yang senggol bacok juga kan jadi berantem gitu ya. Terus dapat apa? Kan kalau istilah Indonesia mah menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi nggak ada yang untung di sini kan. Jadi mabal kalinya dinya. Pokoknya mah intinya nggak apa-apa koreksi mama, ingatkan kalau saya salah. Terima kasih, saya akan bilang sama Allah, muliakan orang-orang yang mengingatkan aku agar aku ada di jalan yang baik dan benar. Jazakillah khairan katsiran. Siapa lu? Gue Fikri anak Bulina. Lu siapa? Lu mak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.